Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan tutorial saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat dan memberikan tugas kepada anak-anak kita ya melalui Teams 365. Sebelum saya mulai, direkomendasi atau disarankan panjenengan menggunakan browser Microsoft Edge seperti yang muncul di sini. Ada tulisannya Microsoft Edge ya, yang lambangnya seperti apa ini? Seperti angin, pusaran angin warna biru begitu Bapak Ibu ya. Karena ini akan lebih mempercepat kerja Bapak Ibu semuanya. Itu sarannya. Baik, kita akan langsung buka dengan klik 2 kali Microsoft Edge ini. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa masuk di Office 365, maka akan muncul history atau cookies yang Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor ini. Tapi barangkali Bapak Ibu baru pertama kali masuk, Bapak Ibu bisa langsung ketik di address bar di atas itu Teams titik, nah ini teams.microsoft.com gitu ya, teams.microsoft.com. Setelah itu Bapak Ibu enter. Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih account yang pernah Bapak Ibu gunakan untuk masuk. Ya, di sini saya akan menggunakan account saya. Dalam hal ini denmas@smpn2lumajang.sch.id. Keren Bapak Ibu ya, SMP kita punya email sekarang. Oke, kita tunggu tergantung koneksi internet kita. Nah, di sini ada dua pilihan. Bapak Ibu masuk melalui aplikasi dengan cara menginstal atau melalui web. Nah, saya sarankan kalau menggunakan laptop atau komputer, kita menggunakan ini saja. Walaupun ini juga tidak masalah, tapi Bapak Ibu harus install terlebih dahulu gitu ya. Kalau ini tanpa menginstal Bapak Ibu. Baik, di sini langsung muncul dialog seperti ini. Nah, kalau kelas sudah dibuat, ini kelas kita belajar bersama kemarin Bapak Ibu ya, kita langsung saja membuat tugas. Pertanyaannya, kelas berapa yang akan kita beri tugas? Kita akan lihat yang ada di tampilan saya ini ya. Nah, sebelum saya memulai membuat kelas, mungkin panjenengan akan lebih nyaman kalau ini muncul dalam bahasa Indonesia begitu ya. Oke, saya ini kan kalau kita lihat ini semuanya berbahasa Inggris semuanya. Mungkin Bapak Ibu lebih akrab kalau menggunakan bahasa Indonesia. Cara merubahnya adalah Bapak Ibu perhatikan ini di pojok kanan atas. Di sini ada profil panjenengan. Kalau dikasih foto, panjenengan klik kiri, kemudian pilih setting, kemudian pilih tampilan yang panjenengan kehendaki. Kalau ingin kelasnya muncul di sebelah kiri ke bawah seperti ini, pilih list ya. Oke, setelah itu pilih bahasanya, bahasa pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Yang ini tidak usah dirubah Bapak Ibu. Kita klik save and restart. Maka tampilan bahasa Inggris yang muncul tadi akan berganti menjadi bahasa Indonesia seperti yang Bapak Ibu perhatikan di monitor ya. Oke. Umum tadi general, postingan sama file sama buku catatan kelas, class notebook menjadi buku catatan kelas. Tugas tadi dalam bahasa Inggris diistilahkan assignment, kemudian nilai diistilahkan grade tadi. Baik, kita mulai mencoba untuk membuat tugas ya Bapak Ibu ya.
Saya memilih kelas yang saya di situ sebagai guru, sebagai pemilik kelas itu, bukan sebagai siswa. Nah, yang harus saya lakukan adalah saya klik tugas. Setelah saya klik tugas, di sini ada draft, ditugaskan, dikembalikan. Kalau tugas yang kita buat itu baru sama sekali, kita klik buat. Nah, kita klik jenisnya apa, tugas, apa kuis, apa dari yang sudah ada. Dari yang sudah ada ini maksudnya kita pernah membuat tugas dan tugas itu kita ingin kirim ulang, kita kirim kembali untuk kelas yang lain, begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita pilih hal baru saja ya, tugas baru ya. Oke. Nah, di sini akan muncul dialog seperti ini. Kita lihat dulu dari atas ke bawah, tugas baru, judul ini wajib diisi. Ya, instruksi ini adalah petunjuk. Poin adalah nilai yang akan kita berikan di totalnya. Rubrik, manakala kita ingin membuat rubrik. Kemudian ditugaskan kepada kepada kelas berapa saja. Ini kita pilih nanti, karena kita tidak perlu membuat tugas itu di tiap-tiap kelas dengan cara manual, maksudnya dengan cara satu-satu kita pilih begitu, tapi kita bisa klik ini sehingga kelas yang kita berikan itu muncul Bapak Ibu, sesuai dengan kita yang kelas yang kita punya. Kalau kita punya 7 ya otomatis muncul 7, tidak harus satu-satu dibuat di kelas masing-masing begitu. Kemudian tanggal jatuh tempo seperti yang ada di Google Classroom juga ada jatuh tempo. Kemudian edit kita bisa lihat nanti ya, kalau kita klik ini apa yang dialog apa yang muncul. Baik, kita contohkan misalnya apa ya, mapel bahasa Indonesia misalnya. Judulnya kisah kasih tugas, misalnya begini. Judulnya adalah, kalau bahasa Indonesia, tugas 1, gitu Bu ya. Kategorinya boleh kita isikan di sini, kategori baru, cara atau pidato, gitu ya, pidato, agar siswa mudah mengenal tugas 1 ini apa, gitu ya. Kita ketik enter, tugas 1 pidato. Nah, instruksinya harus sejelas mungkin kita ketik Bapak Ibu ya. Instruksinya, petunjuknya harus kita ketik sejelas mungkin. Misal, amati video berikut. Kemudian tulislah bagian pidato di atas selembar kertas bergaris dan tidak boleh copy paste, misalnya begitu ya. Amati video berikut, kemudian tulislah bagian-bagian pada di atas lembar kertas bergaris dan tidak boleh copy paste, ya begitu ya. Nah, kemudian sumber daya itu maksudnya di sini kan Ibu Bapak menyuruh siswa untuk mengamati video
videonya ada di mana? Nah, kita buka YouTube, video tentang tugas yang Bapak Ibu akan berikan. Setelah kita ketik YouTube, oke, YouTube, kita ketik saja cara berpidato, tugas bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar. Nah, misalnya kita mendapatkan materi ini Bapak Ibu, ini contoh sambutan keren ini. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai model. Kita klik share, kita pilih copy, ya, kemudian kita kembali lagi ke sini, ke tugas kita. Kita klik tambahkan sumber daya. Tambahkan sumber daya. Nah, sumber daya atau sumber kita tadi atau referensi kita tadi itu kan dalam bentuk link ya, dalam bentuk tautan. Maka kita klik tautan. Kita klik kanan atau kalau kita menggunakan keyboard, kita Ctrl V. Kita tekan Ctrl, kemudian kita tekan V. Maka muncul video, link video yang kita cari tadi. Nah, kemudian supaya anak-anak bisa terarah untuk membuka ini, kita kasih keterangan misalnya klik untuk melihat video. Misalnya begitu ya, karena kita menghendaki siswa untuk membuat video. Baru kita klik lampirkan. Begitu. Kalau misalnya kita tambahkan yang lain kalau bukan video, ya kita tambahkan bisa, atau kalau kita hapus juga di sini bisa. Misalnya Bapak Ibu yang tidak suka menggunakan video, kita hapus saja. Langsung kita klik kembali sumber daya. Nah, kita pilih misalnya tugas siswa dalam bentuk misalnya dalam bentuk dokumen, atau dalam bentuk presentasi PowerPoint, atau dalam bentuk Excel, atau dalam bentuk dan sebagainya, atau mungkin PDF satu misal. Kita bisa klik unggah dari perangkat ini yang ada di komputer. Misalnya kita klik ini, perangkat pembelajaran atau posterku. Wah, ini kebetulan saya punya file yang kaitannya dengan bahasa Indonesia, posterku, walaupun sebenarnya tadi tugasnya video, kok posterku nggak nyambung ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kita klik. Nah, setelah itu selesai. Ketik selesai. Nah, maka anak-anak akan mengerjakan ini sesuai dengan sumber ini. Tapi kan tidak nyambung Bapak Ibu. Kita suruh ngamati video kok poster ya. Maka saya ganti aja lagi dengan video. Saya hapus lagi, saya ganti dengan video tadi. Caranya tautan, copy paste, baru kemudian saya tulis klik untuk melihat video. Oke, lampirkan. Nah, muncul di sini seperti ini. Nah, baik. Setelah itu di sini ada pilihan poin. Skornya berapa kalau maksimal. Kita klik saja 100 maksimal. Kemudian baru kita pilih kelas berapa yang kita beri tugas ini selain kelas coba-coba Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan mengajar tidak hanya satu kelas ya. Nah, kita pilih, saya punya kelas lagi namanya MGMPS bahasa Inggris ini. Kita latihan kemarin. Saya klik, maka saya punya 2 kelas. Jadi tidak perlu satu-satu kita masuki kelas, kita buat satu, kita buat, enggak begitu Bu. Kita pilih di sini, kita pilih kelasnya, baru kita tunjukkan. Begitu ya. Setelah itu, ini tak usah dirubah, semua siswa, tanggal jatuh tempo. Oke, tanggal jatuh temponya, ya tentunya kita tentukan. Kalau misalnya jatuh temponya 1 hari saja, cuma segitu saja, masuk lama misalnya begitu ya. Ya, kita pilih Sabtu, harus selesai jamnya jam 12 malam kurang 1 menit misalnya, ini bisa dilihat.
Nah, kemudian di bawahnya ini ada tulisan edit. Untuk apa ini? Kita klik. Nah, ternyata di sini ada dialog yang yang menjelaskan apakah tugas ini dipakai lagi untuk akan datang, jatuh tempo dan sebagainya. Nah, Pak, bagaimana seandainya siswa saya tidak saya kasih kesempatan pada saat waktunya habis, tanggalnya jatuh tempo, tidak boleh mengerjakan. Ya, ini kita centang. Di sini ada, begitu kecentang akan muncul penugasan posting segera dan jatuh tempo pada Sabtu tanggal 7 November jam 23.59. Turn in terlambat tidak diperbolehkan. Maksudnya apabila terlambat dari jam ini tidak diperbolehkan oleh sistem, alias sistem mati otomatis. Kita klik selesai. Oke, baru kemudian kita ketik tugaskan. Selesai sudah. Di 2 kelas yang sudah saya berikan tadi, anak-anak akan menerima notifikasi atau pengumuman bahwa mereka harus mengerjakan tugas dari kita. Ini ada muncul Bapak Ibu, berarti muncul warna merah, berarti kelas coba-coba mendapatkan tugas dari kita. Ada satu hal yang kemarin ditanyakan oleh salah satu peserta, Bapak, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan siswa yang masuknya terlambat di kelas tersebut atau di Teams? Apakah ada pengaturan yang sama dengan Google Classroom? Ya, saya jawab ada Bapak Ibu. Caranya adalah panjangan klik umum, kemudian klik umum, kemudian klik tugas. Baik, di sini di pojok kanan atas ada titik 3, ada titik 4 ya. Panjangan klik kiri, pilih pengaturan. Baik, nah di sini ada dialog-dialog yang Bapak Ibu bisa pahami. Nah, yang panjenengan inginkan adalah yang poin kedua ini. Siswa baru masuk maksudnya akan menerima tugas yang dibuat sebelum mereka bergabung dengan kelas. Ya, klik jadikan iya. Nah, sehingga siswa yang baru masuk karena mungkin kendala teknis dan sebagainya, begitu dia masuk akan langsung mendapatkan notifikasi kalau dia mendapatkan tugas dari kita. Begitu Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.